Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga hari ini kalian sehat ya, amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, karena kemarin kita sudah bahas tentang struktur dan fungsi pada tumbuhan, hari ini kita akan bahas jaringan pada tumbuhan. Nah, jaringan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya jaringan meristem dan ada yang namanya jaringan permanen. Apa sih bedanya antara jaringan meristem dan jaringan permanen? Kalau jaringan meristem itu adalah jaringan yang masih aktif membelah, atau maksudnya adalah jaringan meristem adalah jaringan yang pada saat dia masih embrio atau pada saat dia masih embrio sampai dia melakukan suatu pertumbuhan, itu adalah meristem. Tetapi kalau jaringan permanen itu adalah jaringan yang sudah dewasa. Artinya jaringan tersebut itu sudah tidak aktif membelah. Jadi dia sudah dewasa atau sudah memiliki organ yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dari si tumbuhan tersebut. Di jaringan meristem ini dibagi menjadi berapa ini? Ada 6 ya. Ada promeristem, ada meristem primer, ada meristem sekunder, ada meristem apikal, interkalar, dan lateral. Apa sih bedanya semua? Kalau jaringan promeristem itu adalah jaringan pada saat masih embrio, ya. Jadi pada saat tumbuhannya itu masih dalam bentuk biji, itu adalah promeristem, ya. Dari biji tersebut akan berkembang menjadi tumbuhan, itu adalah promeristem. Selanjutnya adalah meristem primer. Nah, kalau meristem primer ini adalah jaringan yang terdapat pada tumbuhan yang masih tumbuh. Jadi pada saat sudah promeristem akan dibantu oleh meristem primer. Jadi pada saat tumbuhan masih tumbuh. Selanjutnya adalah meristem sekunder. Nah, kalau meristem sekunder itu adalah meristem yang tumbuhnya adalah ke samping, jadi melebar. Itu adalah contohnya terdapat pada kambium. Selanjutnya adalah meristem apikal. Nah, di dalam meristem apikal ini dia itu terdapat di antara ujung akar dan ujung batang. Jadi apikal itu ada di ujung-ujung. Selanjutnya adalah interkalar. Nah, interkalar ini dia terletak di antara jaringan meristem dewasa. Selanjutnya adalah meristem lateral. Nah, meristem lateral ini adalah meristem yang menghasilkan pertumbuhan sekunder. Selanjutnya, kalau di jaringan permanen ada jaringan epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Oke, di dalam jaringan meristem yang tadi sudah dibahas bahwa meristem itu adalah sel yang masih aktif membelah. Ada promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Nah, ini adalah gambar dari perbedaan meristem primer dan sekunder. Kalau meristem primer itu dia adalah pada tumbuhan yang masih tumbuh, ya kan, primer. Sedangkan kalau sekunder itu adalah pada saat tumbuhannya itu terdapat di kambium. Oke, ini adalah penjelasan dari berdasarkan posisinya. Ada meristem apikal yang tadi terletak di ujung akar dan ujung batang. Lalu interkalar itu ada di antara jaringan dewasa, atau itu bisa menyebabkan pemanjangan ruas batang dan munculnya bunga. Lalu kalau di lateral itu adalah untuk sebagai pemanjangan pada permukaan batang dan akar. Biasanya itu ada di kambium vaskuler dan kambium gabus. Ya, tadi kalau meristem apikal di ujung, lateral itu bisa di bawah, dan interkalar ada di tengah. Selanjutnya adalah jaringan permanen. Nah, tadi yang dibilang kalau jaringan meristem adalah masih aktif membelah, sedangkan berarti kalau jaringan permanen adalah yang sudah tidak aktif membelah atau sudah dewasa tumbuhannya. Nah, di dalam jaringan permanen itu ada jaringan parenkim, ada jaringan penyokong terdiri dari kolenkim dan sklerenkim, lalu ada jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan flum, dan ada jaringan epidermis. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini adalah jaringan pada tumbuhan yang paling luar. Berarti kalau di luar dia fungsinya adalah
untuk melindungi bagian dalam organ, seperti untuk hilangnya air karena penguapan, kerusakan mekanik, perubahan suhu, dan hilangnya zat-zat pada makanan. Nah, itu adalah epidermis. Nah, ini adalah struktur pada epidermis. Jadi epidermis itu adalah di bagian terluar ya, sebagai untuk pelindung. Selanjutnya adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar. Nah, di jaringan parenkim ini dia berfungsi untuk jaringan yang baik pada akar, batang, dan daun maupun buah. Nah, di jaringan parenkim ini dia berfungsi sebagai untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, di parenkim juga ada di bagian empulur batang, lalu dia juga berfungsi sebagai mesofil daun. Selanjutnya adalah jaringan penyokong. Nah, di jaringan penyokong ini, penyokong itu artinya adalah penguat. Berarti kalau penguat itu dia berfungsi untuk mengkokohkan atau menunjang bentuk tumbuhan. Berfungsi untuk apa sih? Berfungsi untuk menegakkan batang dan daun, lalu melindungi biji atau embrio, lalu untuk melindungi berkas pengangkut. Nah, di dalam jaringan penyokong ini dia ada dua, ada kolenkim dan sklerenkim. Apa sih bedanya? Kalau di kolenkim ini adalah jaringan penguat yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itu adalah kolenkim. Biasanya kalau pada batang itu dia terdapat di bentuk silinder atau jalur yang membujur, sedangkan pada daun biasanya ada di kedua tulang daun dan sepanjang pinggir helaian daun yang berfungsi sebagai penyokong. Lalu kalau sklerenkim itu adalah jaringan yang sudah tidak aktif membelah atau sudah tidak melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Biasanya kalau sklerenkim itu dia sebagai pelindung. Nah, ada dua penyusunnya, ada bagian serat itu serabut-serabutnya, lalu ada sklereit itu ada namanya sel batu. Selanjutnya adalah jaringan pengangkut. Nah, kalau jaringan pengangkut berarti berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis ke bagian tumbuhan lainnya. Nah, di dalam jaringan pengangkut ini dibagi menjadi dua. Ada jaringan xilem dan ada jaringan flum. Nah, xilem itu namanya adalah pembuluh kayu yang berfungsi untuk menyalurkan air dan unsur hara ke akar lalu ke daun. Sedangkan kalau flum atau pembuluh tapis yang berfungsi untuk menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, ini adalah gerak pada xilem dan flum. Kalau xilem itu berarti dia gerak dari akar ke daun, sedangkan kalau flum itu adalah mengantarkan makanan dari daun ke seluruh tumbuhan. Oke, mungkin cukup sekian untuk jaringan pada tumbuhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your friends all say you're fine, but